berdasarkan lingkungannya, berdasarkan kebutuhannya itu tercukupi atau tidak. Bahkan luka batin, trauma dan segala macam yang akhirnya membangun pribadi-pribadi itu menjadi pribadi yang kurang bagus, kurang baik ya. Itu rata-rata trauma luka batin itu muncul karena perilaku orang tuanya. Jadi karena perilaku dan keputusan-keputusan orang tuanya pada saat dia masih kecil. Saya lanjut Bunda. Wah, ini tentang yang lagi viral Bunda. Apa tuh? Tapi agak sensitif Bunda. Tanggapan Bunda tentang budayaan MH Ainun Najib. Maksudnya gimana ini? Sebentar Bunda. Itu idolaku loh itu. Udah gini aja, tanggapan Bunda tentang budayawan MH Ainun Najib. Seputar apa ini? Seputar kasusnya? Tentang statement Cak Nun yang kemarin. Oh beliau? Iya. Aku nggak terlalu mengikuti ya, karena jujur aja aku secara pribadi aku menghindari info-info yang tidak penting dan tidak memberdayakanku. Aku punya 3 TV di rumah ini ya, tapi hampir 5 tahun TV itu nggak pernah nyala. Sama Bunda, terlalu fokus ke YouTube Bunda. Kalau aku sih ya untuk membatasi supaya tidak semua informasi masuk, karena informasi-informasi yang masuk itu akhirnya bisa mempengaruhi pola pikir kita. Nah kembali lagi menanggapi. Jadi ini tentang permintaannya tanggapan-tanggapan yang tentang positif Cak Nun ya. Yang positif Bunda. Iya harus positif. Kebetulan beliau itu idolaku. Aku mengidolakan beliau itu sejak aku muda, dan aku juga sering mendengar kajian-kajiannya. Terlepas apapun yang terjadi, kita kan nggak ngerti kebenarannya itu dalam konteks apa dan segala macam. Iya betul. Kenapa kok kasus itu jadi mencuat dan jadi viral, seviral ini? Ya karena itu yang ngomong Cak Nun. Coba itu yang ngomong Awang mungkin ya nggak ono sing ngereken. Iya toh? Nggak ada yang peduli. Tapi karena itu yang ngomong Cak Nun, banyak yang berkepentingan di situ. Iya. Ya, banyak yang berkepentingan di situ, akhirnya bisa seviral ini. Ya di dunia ini nggak ada orang yang sempurna ya, nggak ada orang yang sempurna, siapapun dia ya, melakukan kesalahan, kalau itu dianggap kesalahan, melakukan kesalahan kepleset sekali 2 kali ku ya wajar lah. Lah wong aku wae yo kepleset berkali-kali malah gitu, wajar. Cuman ya itu tadi, kewajaran itu akan menjadi tidak wajar karena dia public figure. Beliau public figure, banyak orang yang concern ke sana gitu kan. Terus karena itu Cak Nun yang ngomong, coba yang lain yang ngomong juga nggak akan ada masalah. Kita ambil positifnya aja. Semua orang itu pernah kepleset ya. Semua orang pernah kepleset. Wong yo Pak Jokowi juga fine-fine aja kok. Iya. Kalau untungnya kok itu urusannya sama Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu orangnya gampang dan tidak mempermasalahkan hal-hal kecil. Karena kalau beliau itu konsen untuk urusan-urusan yang lebih besar, betul, yang lebih bermanfaat untuk rakyatnya gitu. Untungnya kok sama Pak Jokowi, jadi tidak terlalu booming lah, tidak terlalu menjadi masalah besar. Dipermasalahkan ya. Tidak terlalu dipermasalahkan. Tapi kan orang-orang di sekitar yang mempunyai justru kepentingan, di sekitar yang Pak Jokowi,
yang punya kepentingan yang justru merespon dengan cara yang seperti itu. Ya nggak apa-apa, ini dinamika kehidupan ya. Apalagi mendekati tahun 2024 ini kan wis mulai rodok panas toh. Ya aku sih berharap banyak orang yang lebih bisa sadar dan lebih bisa mengendalikan diri ya, bisa memahami bahwa semua orang itu pasti dan ya udah biasa lah ketika melakukan sedikit kesalahan atau kepleset sedikit kepleset itu sudah biasa. Jadi ditanggapi secara bijak ya. Wong kita juga bukan manusia yang sempurna. Kita juga sering melakukan kesalahan yang sama. Bedane kita orang biasa dan beliau public figure itu aja sih. Kalau tanggapan panjenengan Bunda di luar statement itu tadi, maksudnya dari panjenengan aku pribadi tentang Cak Nun, dengan Cak Nun ya, di luar statement itu tadi, di luar statement tadi aku mengidolakannya, apalagi sebagai idola. Aku mengidolakannya, ya terlepas, aku sih bisa memahami ya. Memang ada beberapa kajian-kajian atau beberapa statement-statement yang aku kurang pas. Tapi menurutku itu wajar, perbedaan itu sangat wajar dan sah, sangat diperbolehkan. Jadi menurutku itu ya, semua orang itu berhak untuk berpendapat, apapun pendapatnya, ya. Bahkan ekstrimnya kita ini seolah-olah mempunyai hak untuk bisa ngomong jelek tentang orang lain ya, menilai orang lain. Orang lain pun itu juga mempunyai seolah-olah mempunyai hak yang sama. Pilihannya itu tinggal dua, kita mau menggunakan hak itu atau tidak gitu. Kalau aku ya tak sederhanakan aja, aku hanya mengambil, aku hanya dengar ya, aku hanya dengar yang aku butuhkan aja. Yang aku tidak butuhkan, aku tidak dengar, gitu. Apalagi aku mengidolakannya sejak beliau itu muda, ya. Ya memang bukan sosok yang sempurna, masih ada celah di sana sini, dan itu wajar, semua orang juga begitu. Tapi itu tidak melunturkan rasa hormatku terhadap beliau. Apapun statement yang beliau keluarkan dalam kajian-kajiannya, itu tidak 100% selalu cocok dengan ide-ideku dan pemahaman-pemahamanku. Tapi ya itu tadi, aku ambil apa yang aku mau dengar. Yang aku nggak mau dengar ya aku nggak ambil. Itu aja sih. Dan yo Indonesia ini butuh belajar untuk apa ya, memahami sebuah perbedaan. Ya. Ini tidak se-ekstrim, masih banyak yang lebih ekstrim sebenarnya. Cuman masalahnya yang kita hadapi sekarang adalah public figure ya, yang udah diidolakan segitu banyak orang ya, yang menjadi panutan banyak orang. Coba dia bukan siapa-siapa, tidak akan jadi masalah. Itu sih. Benar. Siapa yang bersyukur nikmatnya akan bertambah. Syukur itu kepada siapa dan wujudnya bagaimana serta manfaatnya dalam hidup yang nyata itu apa? Dawa banget. Panjang banget itu. Bentuk syukur ya. Bentuk syukur itu seperti apa? Atau apa tadi yang jadi, siapa yang bersyukur nikmatnya akan ditambah. Itu kan udah jelas ya. Semua agama juga diajarkan yang sama. Ketika kita bisa mensyukuri kehidupan apapun bentuknya, ya otomatis nikmat itu sebenarnya bukan semata-mata nikmat itu akan bertambah. Ketika kita bisa bersyukur, ketika kita otomatis bisa mensyukuri, nikmat itu jadi sebuah keniscayaan. Ya kan? Betul. Ketika kita membangun rasa syukur, setiap hari kita membangun rasa syukur terus-terusan, otomatis kan ya rasa nikmat itu akan bertambah juga seiring dengan
waktu juga. Iya. Seiring dengan meningkatnya rasa syukur kita terhadap kehidupan kan gitu. Terus syukur itu kepada siapa gitu ya? Okay. Syukur itu kepada siapa? Ya kita bersyukur. Ya kalau kita kaitkan dengan ketuhanan, ya kita bersyukur terhadap Zat yang sudah memberikan hidup kepada kita. Kita bersyukur kepada Zat yang sudah memberikan banyak sekali berkat-berkat kehidupan kepada kita, gitu kan? Dan bentuk syukurnya seperti apa? Ya bentuk syukurnya itu dengan menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, merespon apapun yang Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya, gitu kan? Terus melakukan semua yang terbaik di dalam kehidupan kita, gitu. Apapun bentuknya. Dalam berkarya juga lakukan yang terbaik dalam karya. Ketika berada di rumah, berfungsi sebagai kepala keluarga, ya lakukan fungsi-fungsi sebagai kepala keluarga dengan sebaik-baiknya. Bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya, ya. Terus membangun lingkungannya yang sehat, ya. Terus habis itu membangun cara berpikirnya, ya kan, membangun kesadarannya, biar semua itu bisa selaras. Jadi bentuk konkret dari kebersyukuran itu adalah melakukan semua hal yang terbaik di dalam hidup kita, apapun itu bentuknya. Kalau menurutku sih begitu. Jadi lakukan yang terbaik atas semua kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Lakukan semua yang terbaik atas momen-momen di mana kita bisa memberdayakan diri kita. Nah, itu kan juga berkat dari Tuhan toh. Karena kita ini tidak bisa semuanya sendiri. Kalau tidak diberikan berkat, tidak diberikan kemudahan, kekuatan, ya kita nggak bakal bisa apa-apa. Lakukan yang terbaik untuk semua itu. Lakukan yang terbaik untuk hidupmu, lakukan yang terbaik untuk lingkunganmu, lakukan yang terbaik untuk keluargamu. Siap, Bunda. Ada perspektif yang mengatakan jika dalam hubungan intim kedua pasangan ada ketidakselarasan, anak yang lahir akan nakal dan memiliki sifat-sifat negatif. Apa pendapat Bunda? Aku nggak 100% setuju. Boleh toh? Harus. Aku agak tidak sepakat. Karena menurutku semua anak yang dilahirkan itu, semua anak yang dilahirkan ya, mereka itu kan nggak punya salah apa-apa tuh. Mereka tidak mempunyai salah apa-apa. Tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan orang tuanya. Yang dilakukan orang tuanya ya itu sudah karma, sudah orang tuanya. Anak nakal nggak nakal itu kan tergantung dari bentukannya, didikannya, tergantung dari didikannya, tergantung dari bentukan dari lingkungannya, ya kan, tergantung dari apa tuh contoh-contoh yang diberikan oleh orang tuanya. Kadang-kadang itu begini ya. dulu aku itu sering dengar, sekarang udah nggak lagi, alhamdulillah. Kalau misalnya ada anak yang nakal ya, wah iki kok bapakmu iki. Lek gak ngono, lek bapake ngomong wah iki koyo ibumu gitu. Ya toh, lek ibuke ngomong kayak bapake. Engko lek api rebutan. Sebenarnya ya berdasarkan apa yang dicontohkan, perilaku-perilaku yang dicontohkan di mana dia tinggal, di lingkungannya. Nggak ada anak nakal itu. Yang ada itu anak itu kurang perhatian. Ketika anak itu kurang perhatian, otomatis dia akan melakukan sesuatu, dia merasa harus melakukan sesuatu supaya orang-orang itu melihat dia. Jadi bukan nakal.
Ya, kalau misalnya dalam satu rumah itu harmonis, habis itu perhatian ke anak itu cukup, rasa sayang yang diberikan ke anak itu cukup, rasa cinta yang diberikan ke anak itu cukup, kebutuhan semua anak itu tercukupi dengan baik secara lahir dan secara batin, ya anak akan hidup sehat, apalagi dengan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang baik. Tapi sepertinya juga pengaruh juga tuh Bunda. Misalnya kolaborasi rasa antara orang tua itu tadi. Maksudnya pengaruh dengan rasa yang tidak baik antara keduanya, terus menghasilkan yang kurang baik juga. Menghasilkan misalnya sederhananya kayak orang masak aja Bunda. Oke. Misalnya Bunda lagi nggak mood atau rasa kecewa atau gimana, nggak karu-karuan, kalau masak kan pasti pengaruh tuh dengan masakannya. Kadang asin, terlalu asin, nggak enak dan sebagainya. Ya itu tadi, makanya kan aku ngomong kalau misalnya kita berbeda boleh tuh, karena yang aku pahami itu tidak seperti itu. Oke, misalnya ada ada kejadian ini ya. Iki aku kasih contoh konkret aja. Ada orang datang, dia menceritakan kalau anaknya itu begini begitu gitu. Atau aku langsung sebutkan aja ya. Anaknya suka bikin ulah di luar rumah gitu. Dan itu sudah dilakukan sejak dari kecil. Sampai yang terakhir itu karena udah dewasa, jadi kenakalannya itu juga otomatis mengikuti tuh. Kalau kecil mungkin ya nakalnya segitu-segitu aja, karena dewasa ya kenakalannya juga berkembang gitu. Sesuai dengan usianya, sesuai dengan pergaulannya, sesuai dengan lingkungannya. Nah, pada saat itu ibunya nanya, kok bisa? Padahal dulu saya nggak begitu. Terus kok bisa? Karena dulu katanya bapaknya, ayahnya tidak begitu. Terus kok bisa dia tumbuh jadi anak yang seperti itu. Oke, akhirnya diskusi kita. Biasanya anak yang begitu karena kurang perhatian. Sejak kecil itu ada rasa terabaikan. Jadi tidak sepenuhnya dicukupi kebutuhan lahir dan batinnya. Akhirnya anak berontak. Ya. Ketika berontak, anak kecil kan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Satu-satunya yang harus dia lakukan ya dia bikin ulah supaya orang-orang di sekitarnya melihat dia. Dia hanya butuh atensi. Perhatian. Dia hanya butuh perhatian gitu. Jadi kalau menurutku itu tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu. Taruhlah dalam melakukan hubungan itu karena tidak sepenuhnya suka, akhirnya ya wis lah karena ini kewajiban dan segala macam. Banyak juga yang anaknya fine-fine aja gitu. Jadi tidak seperti itu. Jadi terbangunnya rasa si anak itu ya, terbangunnya rasa si anak itu berdasarkan, terlepas dari itu ya. Iya, berdasarkan lingkungannya, berdasarkan kebutuhannya itu tercukupi atau tidak. Bahkan luka batin, trauma dan segala macam yang akhirnya membangun pribadi-pribadi itu menjadi pribadi yang kurang bagus, kurang baik ya. Itu rata-rata trauma luka batin itu muncul karena perilaku orang tuanya. Jadi karena perilaku dan keputusan-keputusan orang tuanya pada saat dia masih kecil. Ya nggak melulu kecil sih, ada juga yang SMP, SMA juga. Tapi itu mereka dapatkan rasa kecewa yang teramat dalam itu, yang akhirnya membangun menjadi luka batin, trauma dan segala macam itu kebanyakan dari orang tuanya. Selama ini kasus-kasus yang aku tangani kebanyakan dari orang tuanya. Jadi bukan karena energinya ya, tapi karena sikap, sifat dan perilaku orang tua yang akhirnya mempengaruhi anaknya. Karena itu yang diteladankan. Ya,
Itu yang diteladankan di rumah. Dan Ya, anak itu kan pertama kali yang mereka lihat itu kan orang tuanya, orang yang ada di sekitarnya. Ya itu sebagai faktor utama lah gitu ya Bunda ya. Memang banyak juga saya dulu temen SD istilahnya sama keluarganya ya memang anak pintar dibatasi banget gitu loh Bu. Harus belajar jam segini harus pulang dan sebagainya. Nah ini contohnya ya. Sekarang itu buahnya aku ngomong rada ekstrim. Nggak apa-apa Bunda. Sekarang itu buahnya orang-orang dewasa ya. Okay. Tapi sebenarnya jiwanya itu masih kanak-kanak. Jadi jiwa kanak-kanak yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Banyak sekali. Jadi ketokane gede dewasa, bahkan ketokane wis tua. Okay. Tapi mentalnya itu masih mental anak-anak. Banyak kan? Okay, banyak. Nggak punya tanggung jawab. Iya betul. Banyak hal lah contohnya. Nah, kebanyakan kenapa terjadi seperti itu ya? Iya itu terbangun dari. Nah apa? Itu beberapa kasus terjadi kebangun karena ini. Karena waktu kecil itu sering dilarang-larang. Mau begini masih sering ya. Kalau di kampung itu kita masih sering ya. Ada anak diteriakin sama ibunya. Hampir mayoritas. Iya. Jangan gitu, nggak boleh. Okay. Apalah, sering kan diteriakin seperti itu. Itu bisa menimbulkan trauma loh. Itu bisa menimbulkan luka batin. Yang akhirnya ketika dia dewasa, dia tidak mempunyai keberanian untuk memperjuangkan hidupnya. Dia tidak tumbuh menjadi manusia yang tanggap akan kewajiban-kewajibannya. Jadi apa? Anak yang pasif gitu. Jadi gagap. Jadi gagap terhadap kehidupan. Ya karena itu tadi. Iya, itu terjadi sama mau saya. Gerak. Oh, dirimu juga berarti kudu diterapi. Iya, mau gerak dikit nggak boleh. Mau gerak dikit jangan. Gitu toh? Oh, masih banyak ya. Aku banyak banget. Karena saya sendiri sini, sama putra kadang-kadang juga seperti itu, Bunda. Jangan. Aku kalau misalnya ada orang main ke sini terus anaknya mau ngapa-ngapain dilarang, ibu bapak sing tak seneni. Jangan, biarkan. Selama itu tidak membahayakan, ya, biarkan saja gitu. Makanya kalau ngelihat kenapa sekarang itu kok banyak sekali laki-laki dewasa tapi yang modelnya kayak kanak-kanak. Banyak sekali perempuan dewasa tapi modelnya kayak kanak-kanak. Itu kita nggak bisa langsung menyalahkan mereka. Si anak. Kita harus lihat dulu. Flashback ya. Di belakang. Dulu pola asuhnya seperti apa, pola didiknya seperti apa. Karena itu sangat mempengaruhi. Iya. Ini nyuwun saran panjenengan Bunda. Kebanyakan kan sekarang anak-anak lagi main HP itu loh Bunda, nggak pernah istirahat, ya fokusnya di HP aja. Nah kita tinggal lihat itu nih bagaimana cara mengurangi 10, 15 atau 20 tahun ke depan kita bisa lihat nih generasi-generasi besok itu seperti apa. Mereka akan tumbuh jadi manusia-manusia yang egois. Ya, wis pokoknya wis gak ngurusi liyane, wis pokoknya sibuk dengan dirinya sendiri. Terus kebanyakan ya mereka tidak mempunyai keberanian untuk tampil. Iya. Nah, ini sudah beberapa kasus aku tangani. Anak-anak itu ya. Mungkin karena setiap hari itu mereka nggak punya teman di rumah dan satu-satunya teman adalah HP-nya. Ketika dia harus masuk dalam sebuah lingkungan di mana dia harus berinteraksi dengan banyak orang, gagap loh. Gak usah ngomong anak-anak lah, kita aja lah. Sering kan kita udah ngumpul dengan banyak teman, makan lah, kita janjian makan, udah di resto makan, wes banyak orang ini. Tapi mereka itu semua kan sibuk, nggak ngobrol. Iya. Tidak ngobrol. Nah, itu nanti kita bisa lihat 10, 15 atau 20 tahun ke depan
Kita lihat tuh orang-orang di masa itu seperti apa. Jadi orang sekarang itu banyak yang gagap ketika harus berbicara di depan banyak orang. Tidak mempunyai rasa percaya diri. Percaya diri, iya. Asik dengan dirinya sendiri. Asik dengan dirinya sendiri. Nah, treatmentnya bagaimana, Bunda? Treatmentnya ya orang tua yang harus kendalikan. Nah, itu keseringan juga daripada apa ribut, ya sudahlah. Bahkan yang menyedihkan nih ya, anak baru usia 2 tahun 3 tahun, iya Bunda, benar, dipegangi HP, terus habis itu dikasih film-film itu supaya dia tenang. Dari itu bayi Bunda, ilmu praktis ya. Jadi orang tua itu karena udah nggak mau repot. Nah, makanya begini. Aku sekarang lagi campaign. Aku sekarang sedang mengkampanyekan tentang pentingnya kesehatan jiwa, ya kan? Karena selama ini orang-orang lebih concern kepada kesehatan fisiknya, ya, betul. Tidak concern terhadap kesehatan jiwanya. Padahal kesehatan jiwa itu yang utama. Ya, karena itu bisa mempengaruhi seluruh kehidupannya. Betul. Nah, kenapa kok akhirnya aku memberikan banyak treatment terapi, ya, treatment terapi untuk pemulihan jiwa. Ya, aku mempunyai